Sampai saat ini keywords tips pose foto atau cara pose depan kamera itu masih banyak dicari orang-orang guys ya. Ini menunjukkan masih banyak orang yang bingung dengan bagaimana sih pose foto yang bagus selain foto berdiri tegap seperti foto KTP. Ya, well foto KTP sih ya duduk ya anyway, bukan berdiri. Kayak gitulah intinya. Jadi gimana biar bisa foto depan kamera tapi nggak monoton? Ya, itu gayanya gimana sih J? Aman guys, aman, tenang, calm ya. Tonton video ini sampai habis dan kamu langsung bisa berpose dengan kece ya. Kita mulai aja video kali ini. Welcome to J Ryan's YouTube channel dan tanpa berbasa-basi langsung masuk aja kita ke tips yang pertama. Yaitu adalah OOTD ya, outfit of the day alias outfit yang kita pakai. Udah pasti outfit kita itu akan sangat mempengaruhi banget foto kita ya. Jadi pastikan OOTD kita itu harus kece guys. Dan kita juga harus tahu dulu nih baju yang kita pakai itu apa. Dan kita baru tentuin gayanya seperti apa. Kan nggak mungkin pose street style tapi pakai bajunya formal gitu toh ya, nggak mungkin kan. Nah itu dia, jadi outfitnya dulu kau siapkan yang kece dan matching, and then baru pikir gayanya nanti seperti apa yang cocok atau yang berkesinambungan, bersinergi, yang match dengan OOTD kita. Itu dia. Dan yang kedua adalah ekspresi. Nah, baju udah kece, tapi kalau ekspresi flat dan kaku juga ya tetap aja elek toh yo guys. Elek. Jadi ekspresi perlu dikontrol juga ya, dan perlu dilatih. I know, ini gak gampang kalau nggak terbiasa foto atau jadi model ya. Ya ini nggak harus jadi model sih, ya nggak terbiasa foto lah, atau orangnya nggak ekspresif ya. Ini agak susah. Nah tapi nggak apa-apa, tenang aja, itu bisa dilatih. Nah cara berekspresi itu gimana aja? Simple. Pertama adalah kita tentuin dulu nih moodnya apa. Senang, sedih, flat, fierce, atau mungkin edgy, atau ekspresi lagi kesel, marah. Nah, tentukan dulu nih. Ya, setelah kita tahu ekspresinya seperti apa, coba pikirkan dan bayangkan itu. Juga mainkan inner monolog dalam pikiran kita guys. Karena itu hal kecil, tapi efeknya dahsyat ya. Nah, orang kenapa foto tapi mukanya flat atau aneh gitu kelihatan di kamera? Karena kosong guys. Bingung mau gaya gimana, inner monolognya juga bingung ya, clueless aja gitu. Jadi ya bingung, makanya akhirnya yang keluar adalah mukanya flat atau misalnya clueless gitu, kayak aneh gitu ya. Nah tapi beda nih, kalau kita tahu mau foto dengan mood apa, ya ini kita sudah tahu moodnya seperti apa, kita tahu, kita mainkan inner monolog kita harus bagaimana. Dan vibes atau ekspresi atau aura itu akan terpancar keluar dari dalam diri kita guys ya. Contohnya, mau foto fierce atau jadi cogan gitu ya. Nah, inner monolog kita atau inner monolog gue mainkan nih. By the way, mungkin buat yang masih bingung, inner monolog itu apa? Itu intinya adalah kita bikin skenario kayak ngobrol sama diri kita sendiri di dalam kepala kita. Itulah simpelnya inner monolog ya. So, inner monolog gue kalau mau foto ekspresi fierce tuh gimana? Kayak contohnya misalnya, damn, gila, gue keren banget deh. Kayak, dari sebelah sini juga kayak kece nih. Tapi satu sisinya juga kayak kece nih ya. Kalau gua dongeng kayak lebih keren lagi nih gitu. Ya dan sebagainya, kayak gitulah, itulah inner monolog ya, emang kayak agak narsis ya, agak jijik ya. Tapi itu membantu banget guys kalau kita menggunakan inner monolog itu ya. Itu akan sangat membantu banget apalagi untuk pemula yang baru belajar ekspresi. Karena kalau sudah terbiasa ya otak kita sudah punya banyak memori soal ekspresi, jadi nggak perlu lagi pakai inner monolog kayak gitu. Sekarang gue juga nggak perlu pakai itu, cuman kalau dulu awal-awal gue belajar pakai inner monolog ya guys. Jadi itu dia tips yang nomor 2, inner monolog. Nah yang ketiga adalah bank of poses ya. Ini masuk ke cara posenya. Kita perlu banget banyak referensi ya, kita perlu banyak bank of poses. Karena kalau kita nggak punya banyak perbendaharaan pose ya, pose kita akan gitu-gitu aja guys. Nah untuk memperkaya bank of poses kita itu gimana caranya? Yang pertama adalah kamu bisa lihat foto-foto model di majalah ataupun di media sosial ya. Nggak harus model sih, sekarang fashion influencer juga sudah banyak, bisa kalian follow dan bisa kalian perhatiin pose-pose mereka. Kalian save ya, kalian coba perhatiin, tapi kamu juga harus praktekkan ya di depan kaca sampai kamu nggak merasa aneh gitu. Kalau kamu misalnya lihat gambar seperti ini, pose seperti ini, kamu ikutin terus kamu kayak merasa masih aneh, berarti kamu belum dapat feel-nya ya. Kamu coba samain posenya ketika kamu ngaca sampai kamu merasa kayak okay, this is it gitu, and that pose is yours gitu ya. Jadi cara latihannya juga seperti itu. Yang kedua adalah setiap kamu ngelakuin activity ya setiap harinya, dari misalnya jalan, makan, ngopi, duduk, nongkrong, even ngobrol, atau kayak lirik-lirik cewek gitu ya, atau bengong,
atau mikir dan sebagainya. Every single details ketika kalian melakukan aktivitas sehari-harinya, semua aktivitas kita cobain kamu rasain. Ya, kamu feel it, how you walk, feel it, how you drink coffee, ya. Feel it, how you check your phone gitu. Nah itu semua bisa jadi pose-pose ya. Jadi pose itu nggak harus yang ekstrim-ekstrim perubahan-perubahan antar posenya ya. Kamu cukup move sedikit aja itu udah jadi another pose gitu. Nanti gue contohkan di terakhir. Nah makanya kita itu perlu sangat banyak banget bank of poses agar bisa jadi bagus gitu di foto sama teman-teman ya. Dan malah kamu juga akan jadi stand out sendiri maybe gitu. Nah karena nggak banyak orang yang mempelajari bank of poses ini gitu. Nggak banyak juga orang yang punya perbendaharaan pose-pose yang banyak. Even model aja juga banyak yang masih kurang bisa bergaya gitu. Kalau di foto misalnya kayak oke, coba foto 50 kali pose harus beda-beda. Nah pusing nggak, kagok nggak gitu. Jadi itu perlu dilatih guys ya. Jadi sekali lagi aktiviti kita sehari-hari itu juga bisa banget menjadi pose. Misalnya kalian lihat jam seperti ini, ya kan kalian lihat jam seperti ini juga jadi pose. Kalian mau lirik-lirik ini juga bisa pose. Atau kalian misalnya betulin topi, ini juga jadi pose, ya kan. Atau misalnya kalian garuk-garuk kepala, gatel, ini bisa juga jadi pose, ya kan. Apalagi ingus meler ya kayak, itu jadi pose. Banyak banget lah pokoknya bank of poses ya. Jadi kalian mulai rasain deh aktivitas kalian sehari-hari itu bisa kalian pause dan jadi pose gitu ya. Oke, yang keempat adalah mainkan tangan kalian ya. Jangan foto-foto tegak lurus berdiri kayak begini ya, tangannya cuma biasa dilipat di dada seperti ini kan. Atau mungkin begini. Kasih tanda peace ya nggak apa-apa sih, buat fun-fun aja. Tapi kan jangan kayak gitu-gitu terus dong fotonya ya. Kurang kece gitu. Kalau kalian mau upload TV di Instagram kayaknya gaya udah ketebak seperti itu. Jadi tangan kita bisa kalian explore guys. Nah cara explore-nya gimana? Bebas ya. Kalian mau masukin kantong, mau tadi kayak garuk-garuk kepala, mau kayak usap-usap tangan gitu, kalau atau kayak misalnya main-mainin jempol seperti ini ya kan. Gitu. Sangat banyak banget yang bisa kita lakukan dengan explore cara pose untuk memainkan atau dengan memainkan tangan kita. Nah, untuk memperkaya gerakan tangan, kembali lagi ke poin yang sebelumnya, bank of poses tadi gitu ya. Jadi kalian coba mainkan lah, explore lah tangan kalian ya. Misalnya kayak usap-usap seperti ini ya kan, kayak misalnya mau mikir gitu kan. Ya, itu bisa lakukan. Pokoknya tangannya jangan stuck diem aja ya. Alright. Dan yang kelima adalah different angle. Ya, coba explore angle foto kamu guys ya. Jangan foto ngadep ke kamera terus. Jadi kalian bisa explore dengan tidak menghadap ke kamera. Misal 45 derajat ke kanan seperti ini. Ya kan, kalian bisa lihat sana atau buka lihat kamera atau 45 derajat ke kiri kayak gitu. Atau sebaliknya ya. Sesekali kamu juga bisa foto profile gitu, misalnya bener-bener profile seperti ini ya kan. Ya, kayak gitu, bener-bener nyamping. Atau kamu bisa juga lebih mainin kayak angle chin up, chin down ya kan? Itu juga sebuah perubahan. Bisa pose seperti ini, chin down ya kan. Kalau kalian chin up kan juga berubah, moodnya juga beda tuh, kayak sengak gitu kan. Ya itu dia, itu sebuah perubahan-perubahan kecil ya dalam pose. Dan biar tidak terkesan monoton aja gitu, walaupun perubahan-perubahannya nggak signifikan ya. Itu dia. Dan yang keenam adalah, ini penting juga nih, sadar kamera. Ya, ini sangat penting karena kenapa? Kita harus mulai bisa sadar kamera, kita harus belajar. Artinya apa? Kita tahu posisi kamera dari mana, misalnya dari sini. Kita tahu kameranya dari situ. Jadi kita tahu ruang gerak kita atau ruang gerak foto kita, pose kita tuh seperti apa, seluas apa gitu, dan arahnya kemana. Dan itu sangat membantu banget hasil fotonya guys. Kalau orang yang nggak sadar kamera, mereka juga nggak paham tuh pandangan matanya harus lihat kemana. Nah ini akan nyambung ke tips nomor 7, pandangan mata ya. Kita sambungin aja. Jadi pandangan mata juga jangan terpaku lihat area lensa aja. Tapi kamu bisa explore sedikit, tidak melihat kamera. Seperti lihat ke kanan seperti ini misalnya, ya kan? Atau lihat ke kiri kayak gitu. Atau mungkin misalnya badan kalian profile, ya kalian bisa terus ke sana, lihat situ, atau mungkin agak-agak lirik-lirik kamera gitu. Jadi kayak mata kita juga tidak harus selalu fokus ke lensa atau di kamera aja kayak gitu ya. Mungkin baru kita lihat kamera tapi kita lihatnya malah kayak ngelirik-ngelirik. Nah, tapi pentingnya sadar kamera adalah ketika kalian tahu kamera dari sini ya, mata kalian bisa ngebayangin, oke, berarti kalau batas maksimal gue adalah di sini nih. Kalau gue begini, ini mata gue hilang nih kalau di foto nih gitu. Nah itulah salah satu hal pentingnya sadar kamera. Jadi kita tahu angle kita yang bagus di mana, pandangan mata kita areanya tuh seluas apa. Itu dia, kita paham posisi dan arah pandangan mata kita agar tidak offside ya, atau nggak hilang matanya. Nah itu dia guys, 7 tips dari gua. Dan
Semoga bermanfaat, dan ini gue akan kasih lihat ya bagaimana gue berpose. Ya, gue akan jepret. Kalian bisa lihat, perhatikan setiap gerakan gue itu perubahannya nggak signifikan, ya, perubahan-perubahan kecil, tapi itu juga sudah berubah posenya, sudah sebuah another pose lagi. Ya, siapa tahu ada gaya yang lo suka, kalian bisa pause, capture, dan kalian bisa pelajarin juga. Gitu ya, ini gue akan kasih sedikit aja, and hopefully video ini membantu kamu untuk dapat sesuatu yang ya setidaknya bermanfaat lah ya. Tapi ini deh, gue tunjukin dulu ya posenya seperti ini. Oke, nah gimana? Bingung nggak? Ya, kalau masih bingung nggak apa-apa, tenang aja. Kalau kalian mau belajar langsung sama gue dan Ayu Gani, boleh juga follow Model Development Project ya. Kalian bisa belajar langsung sama kita ya di situ, dan bisa join di next batch. Ya, ini bukan untuk jadi model profesional aja anyway guys, MDP ini ya, tapi buat self development kamu juga bagus banget dan akan bermanfaat for your life. Oke? Sekali follow Instagram kita di Model Development Project. Alright, thank you for watching. See you next time, dan God bless you always, guys. Bye-bye.